Assalamualaikum, kembali lagi di kelas bahasa Inggris. Kita sekarang masuk ke pertemuan 47. Dan materi bahasan kita kali ini adalah kita akan lihat perbedaan penggunaan each dan every. Oke, kita langsung. Nah, untuk kata every, ini lebih diartikan setiap, sedangkan each, ya, lebih diartikan masing-masing. Apa perbedaannya, every dan each? Ya, kurang lebih sama dengan perbedaan penggunaan kata setiap dan masing-masing dalam bahasa Indonesia. Kita coba lihat contohnya. Misalkan saya kasih benda di sini, benda kedua, benda ketiga, dan benda keempat. Kita buat satu kelompok benda lagi. Ya, sekarang kita lihat untuk every atau setiap, ya ini membicarakan keseluruhan. Jadi keseluruhan, ya, benda yang dimaksud. Oke? Sedangkan untuk each atau masing-masing, fokusnya lebih kepada individu. Ya, sekarang saya kasih contoh kalimat. Misalkan, ya ada dua kalimat yang sama. Yang pertama, saya gunakan masing-masing. Yang kedua, saya gunakan kata setiap. Kita lihat satu contoh lagi. Ya, sama. Kalimat pertama saya gunakan masing-masing. Kalimat kedua saya gunakan setiap. Ya, Anda boleh lihat dulu. Kira-kira pada kelompok kalimat pertama, mana yang lebih tepat? Penggunaan masing-masing atau setiap? Ya, begitupun dengan kalimat yang kedua. Mari kita coba lihat. Yang pertama, ya kalimatnya, masing-masing kandidat harus serahkan CV mereka sebelum kontesnya mulai. Atau kita gunakan, setiap kandidat harus serahkan CV mereka sebelum kontesnya mulai. Sekarang kita lihat, ini lebih berfokus pada keseluruhan kandidat atau masing-masing kandidat. Ya, kita lihat di sini, ini menjadi syarat, harus serahkan CV sebelum kontesnya mulai. So, ini fokusnya kepada, ya, keseluruhan kandidat. Sehingga, ya, lebih tepat kita gunakan every candidate should submit their CV before the contest begins. Kita lihat kalimat yang kedua. Masing-masing kandidat akan diberi 30 menit untuk sampaikan ide-ide mereka. Ataukah kita gunakan kata setiap? Kita lihat lagi, fokusnya kemana? Lebih menitik beratkan kemana? Ya, karena yang akan tampil masing-masing dan diberi waktu 30 menit, sehingga ya kita gunakan each candidate will be given 30 minutes to present their ideas. Saya kasih satu contoh lagi. Ya, setiap kalimat harus punya kata kerja, ataukah masing-masing kalimat harus punya kata kerja. Contoh lain lagi, setiap pertanyaan bernilai 10, ataukah lebih tepat masing-masing pertanyaan bernilai 10. Ya, sekarang kita lihat. Kalimat harus punya kata kerja. Ya, ini membicarakan semua kalimat. Oke? Ini keseluruhan kalimat, sehingga yang kita gunakan adalah every sentence must have a verb. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Setiap pertanyaan bernilai 10, ataukah lebih tepat masing-masing pertanyaan bernilai 10. Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin keduanya bisa diterima. Namun dalam bahasa Inggris, kita lihat fokusnya lebih ke keseluruhan atau individu. Ya, kita lagi membicarakan tiap-tiap pertanyaan. Oke, lebih menitik beratkan pada individu. So, kita gunakan each question has 10 points. Oke, memang agak-agak mirip makna dan penggunaannya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara penggunaan each dan every. Kita lihat yang pertama, ini kesamaannya. Kedua kata ini selalu diikuti oleh benda tunggal. Misalkan each atau every student. Ya, bukan each atau every students. Sehingga ketika dijadikan subjek,
ya predikatnya harus tunggal. Is untuk sekarang atau was untuk lampau. Bukan are atau were. Begitupun ketika predikatnya kata kerja, ya tentu untuk present sekarang kita gunakan as, ya bukan make. Untuk kata sudah, ya tentu karena tunggal kita gunakan has, bukan have. Oke, kira-kira itu persamaannya. Sekarang kita lihat yang kedua. Ketika membicarakan hanya dua benda, ya each yang digunakan, bukan every. Kita lihat contoh kalimatnya. There are two boxes. Ya, ada dua kotak. Each box contains a letter. Ya, masing-masing kotak berisi dua surat. Di sini kita gunakan each karena boxnya hanya dua. Oke, kita lihat contoh lagi. In orientation week, ya pada pekan orientasi atau masa orientasi, students are usually asked, ya siswa-siswa biasanya diminta, ya to wear, memakai a different shoe, sepatu yang berbeda, on each foot, ya tentunya pada tiap-tiap kaki. Di sini kita gunakan each bukan every karena ya kaki itu jumlahnya ya hanya dua. Sehingga kita tidak gunakan every tetapi each. Ya sepatu yang berbeda pada masing-masing kaki. Oke. Kita lihat yang ketiga. Untuk waktu, ya ini cenderung atau pada umumnya every yang digunakan. Misalkan the train leaves every 10 minutes. Ya ini pun sama dengan bahasa Indonesia. Kita cenderung menggunakan kata setiap. Kereta berangkat setiap 10 menit. Contoh berikutnya. He works out of town and returns every weekend. Ya, dia kerja di luar kota dan kembali, ya, every weekend. Setiap akhir pekan. Sekarang kita lihat yang keempat. Ya, each bisa berdiri sendiri. Kita lihat contoh kalimatnya. Each will get a bonus. Ya, masing-masing akan mendapatkan bonus. Anda tidak bisa mengatakan dengan every will get a bonus. Karena artinya pun dalam bahasa Indonesia janggal, setiap akan mendapatkan bonus. Ya, kurang tepat. Sehingga every tidak bisa digunakan sendiri. Harus diikuti oleh benda. Kita lihat contoh lain. There are two boxes. Ya, ini sama. Ada dua kotak. Namun kali ini kita tidak perlu mengulang kata box di sini, cukup each yang artinya ya each masing-masing contains a different letter. Berisi surat yang berbeda. Oke. Kita lihat penggunaan each lainnya. Misalkan they were given, ya mereka diberi each a million. Ya, mereka diberi masing-masing 1.000.000. Kadang pun digunakan di akhir kalimat, misalkan they were given 1,000,000 each. Ya, mereka diberi 1.000.000 masing-masing. Oke, kira-kira itu hal-hal yang perlu diperhatikan tentang penggunaan each dan every. Sekarang kita coba latihan. Ya, untuk 5 kalimat pertama Anda coba terjemahkan. Dan untuk kalimat-kalimat berikutnya, Anda pilih ya each atau every. Ya, Anda boleh tekan pause dan kerjakan. Kita lihat yang pertama, treat each day. Ya, kalau dari katanya, perlakukan ya tiap-tiap hari. Ya, ini lebih umum diartikan jalani atau perlakukan hari-hari kamu as if. Ya, masih ingat? Ya, seolah-olah it, ya hari itu adalah hari terakhir kamu. Ya, seolah-olah itu adalah hari terakhir kamu. Oke? Yang kedua, show your love. Ya, tunjukkan cintamu to every living creature. Ya, pada setiap makhluk hidup. Ya, kita gunakan every karena mengacu kepada semuanya.
Yang berikutnya, each. Ya, ini berdiri sendiri. Tentunya hanya each yang bisa digunakan. So, each has the same chance. Ya, kita bisa maknai setiap dari kita atau masing-masing dari kita punya kesempatan yang sama. Yang berikutnya, everything has its place and time. Ya, everything, semuanya atau segala sesuatu, ya, punya tempatnya dan waktu. Ya, kita bisa maknai segala sesuatu ada waktu dan tempatnya. Everybody needs somebody. Ya, kita bisa maknai semua orang membutuhkan seseorang. Oke? Nah, untuk berikutnya, in a football match, ya, kita gunakan each team atau every team has 11 players. Punya 11 pemain. Kita gunakan yakni ya each, karena ya untuk benda yang hanya 2, kita gunakan each. Ya, dalam pertandingan sepak bola, ya hanya ada 2 klub. Masing-masing terdiri dari ya 11 pemain. There are 2 girls. Kita gunakan each atau every is smiling. Ya, lagi-lagi kita gunakan each. Selain karena hanya 2, ya each bisa berdiri sendiri. Di sini sebagai subjek, predikatnya yakni is. Oke? Ya, berikutnya each atau every room in the hotel is fully booked. Ya, sudah penuh di booking. Ya, kita gunakan ya every karena mengacu kepada semua ruangan di hotel tersebut. Berikutnya, the manager wants to speak. Ya, manajernya mau berbicara to kepada. Kita gunakan each employee atau every employee. Ya, ini merujuk kepada semua karyawan, sehingga kita gunakan every. Berikutnya, those supercars. Ya, supercars di sini maksudnya mobil-mobil sport. Cost billions. Ya, harganya miliaran. Kita gunakan each atau every. Ya, strukturnya yang tepat kita gunakan each. Ya, masing-masing ya dari mobil tersebut harganya miliaran. Oke. Kita lihat yang terakhir, di sini ada each and every. Ya, kedua kata ini pun dapat digunakan secara bersamaan. Each and every. Di sini hanya sebagai penekanan. Kalau setiap medical worker, setiap pekerja medis will get incentive, akan mendapat insentif from the government, dari pemerintah. Oke? Saya kira cukup untuk materi kita hari ini. Berikutnya kita akan lihat materi tentang some dan any. Oke? Terima kasih dan kita ketemu lagi pekan depan.